Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung ke Pak Edi. Pak Edi, di Komisi 7 sendiri ini sudah dibahas apa belum? Dan seperti apa nanti teknisnya? Ini sudah dibahas berkali-kali dan sudah hampir 3 tahun kita bahas. Bahwa pola pemberian subsidi yang diberlakukan saat ini itu salah dan jangan dibiarkan terlalu lama. Karena 80% dari pengguna BBM subsidi ini, terutama Pertalite dan solar, itu adalah mereka yang tidak berhak. Solar itu dipergunakan oleh mereka yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, industri, itu mereka menggunakan. Iya. Nah, sementara yang menggunakan Pertalite itu 80% ya mereka yang punya mungkin kendaraannya 2, mungkin yang sehari-hari itu punya pekerjaan tetap yang gajinya juga di atas rata-rata, ya, yang memang sangat tidak berhak. Dan kalau kita lihat nominalnya tahun ini saja subsidi untuk Pertalite itu 163 triliun rupiah. Jadi 80% dari situ itu terbuang untuk mereka yang tidak berhak. Jadi ini sudah kita suarakan sudah lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun ini. Nah, tetapi ya sudahlah, tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Apa yang bisa masih kita hemat ke depannya itu harus kita lakukan. Tetapi yang penting begini, bagi kami adalah kebijakan ini harus disosialisasikan. Jangan sampai menimbulkan keresahan. Jangan seperti Pak Abdul, Pak Sugito itu kemudian merasa resah dan kawan-kawan merasa resah bahwa kemungkinan besok-besok ini harga BBM bagi mereka itu juga akan naik, tambah sulit pola untuk mencari kerjaan, mencari penumpang dan lain-lain. Nah, ini saya pikir perlu disosialisasikan. Baik. Selama ini pembatasannya salah atau caranya salah. Lalu rekomendasi dari Komisi 7 seperti apa? Dari awal kita sudah sampaikan untuk merubah Perpres 191 tahun 2014 hanya 2 pasal saja kok yang dirubah. Hanya 2 pasal di mana kita kemudian mencantumkan kriteria penerima. Misalkan saja untuk kendaraan roda 4 itu yang 1400 cc ke bawah. Untuk sepeda motor yang 250 cc ke bawah, ya. Dan ada pasal yang mengenai sanksi bagi mereka yang tetap membeli dan tetap menjual BBM bersubsidi kepada yang tidak berhak. Itu. Jadi itu. Nah, itu saya kira kita juga ya menanti kapan dikeluarkannya ya, tetapi kalau memang sudah ada indikasi kuat akan dikeluarkan dalam bulan depan ya kami mensyukuri. Tetapi ya kembali lagi, ini harus segera disosialisasikan, jangan sampai kebijakan yang justru baik ini diterima secara salah oleh masyarakat. Baik, berarti kebijakan yang akan direalisasikan atau diberlakukan di 17 Agustus ini seperti kata Pak Luhut itu ya sudah sempat dibicarakan juga? Ya, sudah dibicarakan, tetapi bahwa itu dilaksanakan tanggal 17 Agustus tentu tidak, itu kan haknya pemerintah. Ya, kami dalam hal ini hanya mengawasi bahwa nanti pasca pemberlakuan aturan tersebut itu bisa diberlakukan secara baik di masyarakat, tidak ada disampaikan tidak ada gejolak, tidak ada antrean, tidak ada keresahan di masyarakat, harus berjalan dengan baik dan pemerintah bisa menghemat anggaran dari situ. Baik, oke. Saya mau ke Pak Marwan. Pak Marwan, apakah kebijakan ini sudah tepat Pak Marwan? Apakah karena mengingat memang ICP kita yang tinggi saat ini dan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar yang lemah, apakah sudah tepat ini kemudian dibatasi? Ya, sebelum menjawab itu saya ingin memberikan kecaman ya secara tegas soal istilah pembatasan. Dengan membatasi itu artinya akan menyengsarakan rakyat antara lain. Misalnya itu akan mengantri, nanti alasannya kuota akan terlampaui atau dana subsidi itu sudah tidak sanggup. Jadi istilah pembatasan itu sendiri sudah bermasalah, sehingga ini jangan digunakan. Kalau mau naik, naik aja gitu. Kalau memang konsumsinya butuh sekian, ya tambah. Karena toh setiap tahun itu dibahas. Kalau tidak salah, tahun lalu dengan tahun ini, konsumsi untuk Pertalite itu naik sekitar 9-11%. Ada angkanya semua, dan itu kenapa dilakukan? Karena memang ada kebutuhan, ada konsumsi untuk masyarakat juga untuk mendukung ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, dan kegiatan ekonomi, industri dan sebagainya itu. Apalagi jadi, di 2022 ya Pak, di saat Pertamax naik, kemudian banyak tuh yang bermigrasi ya pada akhirnya ke Pertalite. Ya, soal itu lain ya. Jadi saya kira yang penting kalau mau naik, naik aja. Jangan menggunakan istilah pembatasan, tapi nanti korbannya rakyat. Untuk misalnya tidak mau naik, kuota dikurangi supaya subsidi di APBN itu tidak bertambah. Itu satu hal. Soal bahwa ini
harus naik karena memang APBN sudah tidak sanggup. Misalnya, kita lihat di asumsi APBN khusus dolar saja, itu kan 15.000 di APBN asumsinya. Tapi nyatanya sekarang sudah di atas 16.000. Ini kan otomatis akan menambah beban begitu ya. Sehingga mau tidak mau ini harus naik. Cuma kalau harus naik menyengsarakan rakyat, sementara pemerintah dan dibiarkan oleh DPR itu menghabiskan APBN untuk sesuatu yang tidak mendesak, seperti membangun IKN, membangun infrastruktur yang tidak mendesak, ya saya kira rakyat harus melawan. Ya tambah subsidinya, hentikan proyek-proyek yang tidak prioritas. Kenapa? Karena memang kebijakannya pada dasarnya sejak dulu bermasalah. Kalau kita lihat Perpres 191 ya, terbit 2014, itu sudah bagus. Misalnya untuk yang umum tidak ada subsidi. Untuk Pertamax misalnya itu tidak disubsidi. Tapi karena kepentingan pencitraan politik, mulai 2017 pemerintah itu memang tidak menyebut subsidi, menamakannya kompensasi. Baik. Jadi kompensasi ini menjadi beban, padahal kebijakannya sudah bagus. Nah, Pak Joko tadi menyebutkan tentang bahwa kita punya keuangan terbatas, itu bisa dimaklumi, sehingga yang disubsidi itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Kalau uangnya banyak semuanya juga boleh disubsidi. Nah, masalahnya ini kan sudah ada dasar bahwa yang disubsidi hanya yang tidak mampu, yang mampu tidak disubsidi, tapi untuk kepentingan politik itu dipakai istilah kompensasi yang akan membebani keuangan negara. Artinya begitu. Jadi sebetulnya kebijakannya, perpresnya sudah bagus. Tapi konsistensi pelaksanaan itu yang bermasalah. Pencitraan politik. Baik. Ya, ada satu hal lagi yang perlu kita ingat, bagaimana presiden itu misalnya seenaknya menambah anggaran untuk bansos sekitar 50 triliun, membagikannya di tengah jalan untuk siapa? Bukan cuma untuk orang tidak mampu. Baik Pak Marwan. Ya, jadi artinya begini. Artinya kalau misalnya pelaksanaannya baik, sebetulnya kebijakan ini bisa menjadi upaya atau bisa mengatasi defisit APBN kita di 2024. Mungkin saya mau beralih ke Pak Joko. Mungkinkah tanggal 17 ini akan diberlakukan Pak Joko, mengingat ini waktunya sudah sangat dekat? Pastinya saya tidak tahu kan, karena juga kan harus ditandatangani oleh Bapak Presiden dulu, regulasi tadi yang Pak Edi sampaikan sudah 3 tahun ditunggu-tunggu, kemudian diundangkan oleh Kemenhukum dan HAM, itu juga perlu waktu, dan satu lagi sosialisasi yang paling penting kan. Nah, cukupkah kira-kira waktunya sebulan? Tergantung, karena kan Pertamina sebetulnya untuk sistem ya, dia sudah uji coba dengan barcode itu, daftar, misalnya Innova yang berhak kemarin kan daftar STNK-nya, solar maupun bensin kan, bensin yang Pertalite, yang solar yang B30 itu. Nah dari sistem udah jalan, kemudian sekarang lagi nunggu regulasi. Kita kan nggak bisa mungkin melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua kalau regulasinya belum ada. Gitu. Nanti begitu regulasinya ada, otomatis kewajibannya adalah melakukan sosialisasi. Ketika sudah disosialisasi, masyarakat sudah paham semua, sudah mengerti, pelaksanaan juga bisa dilaksanakan, baru diterapkan. Nah itu kapan? Saya belum tahu. Masih menunggu. Nggak tahu, ya. Baik. Belum tahu kapan. Tapi sebenarnya kan di 2022 Pak Joko, ini pendaftaran untuk kendaraan roda 4 ini sudah dilakukan, tapi ternyata kan tidak efektif ya. Berarti kan ada kendala sebenarnya dari kebijakan ini. Tapi nanti kita bahas usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi.